Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Fadlur Rahman dengan NPM F1H023073. Perkenalkan, nama saya adalah Puspitasari dengan NPM F1H023053. Saya Perza Angresiska dengan NPM F1H023019. Saya Sapika Wahyuni dengan NPM F1H023063. Saya Winda Aulia dengan NPM F1H023057. Di sini kami akan menjelaskan tentang website pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertamanya. Pertama, kita lihat .type dan tag HTML. .type ini menentukan versi HTML yang digunakan, sementara tag HTML adalah root dari halaman web kita. Di dalam tag head, kita mulai dengan mendefinisikan karakter set dan viewport menggunakan tag meta. Kemudian ada judul halaman di dalam tag, yaitu title. Kita juga menghubungkan halaman dengan file CSS eksternal menggunakan tag link yang merujuk ke style CSS. Ini membantu kita memisahkan struktur dari tampilan. Sekarang bagian inti dari halaman web kita adalah di dalam tag body. Baik, saya akan melanjutkan bagian kedua tentang kami, yaitu program studi geofisika menekankan pada penerapan ilmu fisika dalam melakukan eksplorasi bumi, khususnya lapisan bumi dangkal. Di sini kita mulai dengan header yang berisi judul dan navigasi. Header memiliki struktur yang dibungkus. Dalam header, kita punya judul utama H1 yang menampilkan S1 Geofisika Universitas Bengkulu. Navigasi menu didefinisikan dalam tag nav dengan daftar UL dan setiap item LI memiliki tautan A. Baik, saya akan melanjutkan bagian 3, yaitu tentang profil. Konten utama halaman disusun dalam tag main. Kita punya bagian beranda dalam section kelas atau beranda dengan judul H2 dan paragraf P yang memberikan selamat datang dan informasi pendek tentang program studi. Di dalam bagian beranda kita memiliki elemen untuk menampilkan gambar Universitas Bengkulu dengan atribut untuk sumber gambar dan ALT untuk teks alternatif. Di dalam div class sama dengan container terdapat sebuah form yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Yang pertama adalah action sama dengan tagar. Form ini menggunakan action sama dengan tagar yang menunjukkan bahwa data akan dikirim ke halaman yang sama atau self-submit. Yang kedua, method sama dengan post. Metode pengiriman data adalah post yang cocok untuk mengirimkan data sensitif seperti email atau informasi pribadi. Yang ketiga, ada label. Setiap input file memiliki label yang menjelaskan informasi tentang apa yang diharapkan dari pengguna. Yang keempat adalah input. Input terdapat 3 input file. Terus yang kelima adalah teks untuk nama. Yang keenam, type sama dengan email untuk alamat email. Yang ketujuh, type text area untuk pesan. Yang kedelapan, setiap input memiliki atribut ID dan name yang unik untuk memudahkan referensi dan mengelola data. Yang terakhir, required, artinya atribut ini menggunakan bahwa input tersebut harus diisi sebelum form dapat dikirim. Terdapat submit atau button yang akan mengirimkan data form server saat diklik oleh pengguna. Baiklah, pada bagian terakhir, pada tick folder digunakan untuk mendefinisikan bagian akhir dari sebuah halaman web. Biasanya ini berisi informasi tambahan seperti informasi kontak, tautan penting, atau hak cipta. Di dalam tag folder, kita memiliki sebuah div dengan kelas CSS bernama container. Penggunaan kelas ini menunjukkan bahwa elemen ini mungkin memiliki gaya khusus tergantung pada file CSS yang terkait. Kelas container umumnya digunakan untuk mengelompokkan konten dan mengatur tata letak. Di dalam div kelas sama dengan container terdapat elemen P yang digunakan untuk menampilkan teks. Pada kasus ini,
Teks yang ditampilkan adalah hak cipta dan kopi 2024 Program Studi S1 Geofisika Universitas Bengkulu. Dadah.